Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai program pengungkapan sukarela atau PPS, atau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa sebut sebagai Voluntary Disclosure Program. Yang mana PPS ini diatur dalam PMK nomor 196 garing PMK .03 tahun 2021. PPS ini sendiri merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan yang ada pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya, bisa ditonton pada link yang ada di pojok kanan atas video ini. Jadi PPS itu apa? Nah, PPS itu adalah semacam pemberian kesempatan kedua ya bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan atau pengungkapan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta. Jadi di sini WP diberikan kesempatan kedua setelah di tahun 2016-2017 DJP meluncurkan tax amnesty ya. Maka di sini DJP memberikan kesempatan kedua melalui program PPS kepada WP yang ingin mengungkapkan hartanya secara sukarela, yang mana harta ini bisa saja terindikasi merupakan penghasilan yang belum dilaporkan oleh WP. Yang mana tujuan dari PPS ini sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan 3 asas, yaitu kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah, bedanya antara PPS dengan tax amnesty, kalau tax amnesty itu dilaksanakan dalam beberapa periode, sementara untuk PPS itu hanya akan dilaksanakan selama 1 periode, yaitu selama 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, yaitu 6 bulan saja. Ya, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang kenapa adanya program pengungkapan sukarela atau PPS ini. Jadi yang melatar belakangi munculnya PPS ini ya teman-teman, ada 2 kondisi. Yang pertama, masih terdapat peserta tax amnesty yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat tax amnesty kemarin. Sebagaimana kita tahu pada Undang-Undang Tax Amnesty pasal 18 ayat 3 diatur bahwa peserta tax amnesty baik itu OP ataupun badan yang belum melaporkan seluruh hartanya dalam SPH, apabila harta tersebut ditemukan oleh DJP akan dianggap menjadi penghasilan, yang mana penghasilan tersebut akan dikenakan PPh final sebesar 25% untuk badan, 30% untuk OP, dan 12,5% untuk WP tertentu, dikalikan dengan harta bersih tambahan yang ditemukan tersebut, ditambah dengan sanksi sebesar 200%. Jadi di sini ketika WP peserta tax amnesty ditemukan hartanya yang tidak dilaporkan, maka bisa dikatakan WP tersebut akan membayar tambahan PPh sebesar 3 kali lipat, teman-teman. Kondisi yang kedua, di sini ada WPOP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan pada periode 2016 sampai dengan 2020. Yang mana untuk pengaturannya sendiri sebelum adanya Undang-Undang HPP, jika WP tersebut ditemukan ada harta atau penghasilan yang belum dilaporkan, khususnya pada rentang 2016 sampai 2020, maka akan dikenakan PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah dengan sanksi administrasi, yang mana sanksi ini akan merujuk kepada pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Selain 2 kondisi di atas, ada satu lagi teman-teman, yaitu adanya pertukaran data otomatis atau EIOI. Nah, EIOI ini adalah satu mekanisme di mana DJP dan otoritas pajak di luar negeri melakukan pertukaran data WP masing-masing di negara yang lain seperti itu. Jadi WP yang ada di DJP dan WP yang ada di luar negeri sana, itu datanya saling dipertukarkan dengan tujuan untuk mendeteksi harta yang dimiliki oleh WP masing-masing di negara lain seperti itu. Jadi bagi WP di Indonesia yang memiliki harta di luar negeri, itu datanya sudah ada di DJP. Hanya tinggal menunggu apakah mau mengungkapkannya secara sukarela melalui PPS ini atau tidak.
Selanjutnya kita akan lihat dampak dari adanya tax amnesty yang sudah berjalan pada tahun 2016 hingga 2017. Di mana di sini tax amnesty memiliki dampak yang cukup baik ya teman-teman. Yang pertama di sini kita lihat pada periode setelah tax amnesty terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT tahunan, yang mana kita lihat pada grafik di sampingnya. Untuk peserta TA itu terjadi kenaikan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi ya. Di sini dari 79 sampai 87% menjadi 91 sampai 93% dibandingkan dengan WP rata-rata secara nasional. Yang kedua, selain kita lihat dari persentase kepatuhan, kita juga bisa melihat dari nominal PPh tahunan yang disetorkan seperti itu. Di mana di sini pada periode setelah tax amnesty, PPh tahunan OP peserta TA itu melonjak secara signifikan, yang mana lonjakan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan non peserta TA di tahun yang sama. Di sini kita lihat contohnya pada tahun 2016 ke 2017 terjadi peningkatan sebesar 132,5% dibandingkan dengan yang bukan peserta TA itu meningkat hanya 21,4%, dan nominalnya itu juga meningkat cukup signifikan ya, sampai di sini hampir 3 triliun rupiah teman-teman untuk WPOP peserta TA dibandingkan dengan yang non peserta TA itu hanya mencapai 1 triliun rupiah saja. Sementara yang ketiga di sini untuk peserta TA masih terdapat permasalahan harta yang kurang diungkap ketika TA kemarin. Dan bagi non peserta TA itu perlu ditingkatkan lagi kepatuhannya sebagaimana WP peserta TA. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pemanfaatan data EIOI. Data EIOI ini sendiri sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, itu adalah pertukaran data secara otomatis yang dilakukan oleh DJP dan otoritas pajak yang ada di luar negeri. Data EIOI ini sendiri dibagi menjadi dua teman-teman. Ada saldo atau nilai atas rekening yang dimiliki WP, dan yang kedua adalah penghasilan import, penghasilan dari luar negeri. Untuk data rekening sendiri, DJP pada tahun 2018 memiliki data 2.742 triliun data inbound dan 3.574 triliun untuk data domestik, yang mana harta tersebut atau data rekening tersebut ketika disandingkan dengan data saldo keuangan pada harta setara kas SPT tahunan PPh-OP yang sudah terklarifikasi pada SPT nilainya adalah sebesar 5.646 triliun rupiah. Sementara sisanya 670 triliun itu masih harus diklarifikasi lagi kepada WP yang bersangkutan. Sementara untuk penghasilan inbound, ya, penghasilan inbound ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah dividen, kedua adalah bunga, ketiga penjualan, dan keempat adalah penghasilan lain-lain. Nah, atas keempat macam penghasilan ini, ketika disandingkan dengan data penghasilan luar negeri yang ada di SPT tahunan PPh-OP, yang sudah terklarifikasi dalam SPT adalah sebesar 7 triliun. Sementara sisanya 676 triliun itu belum terklarifikasi, teman-teman. Nah, atas dasar inilah, karena masih ada data-data yang harus diklarifikasikan kepada WP-nya, maka DJP memberikan fasilitas berupa PPS, yang mana bisa dimanfaatkan bagi WP untuk mengklarifikasi data tersebut secara sukarela, tentunya tanpa dikenakan sanksi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu substansi dari program PPS ini sendiri. Oke, jadi secara substantif PPS ini akan dibagi menjadi dua macam kebijakan, yang mana kedua kebijakan ini akan berjalan berbarengan, yaitu pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Yang pertama kita akan lihat kebijakan yang ke-1 terlebih dahulu. Untuk kebijakan 1 itu pada dasarnya adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan
oleh peserta program TA. Jadi kebijakan satu ini ditujukan bagi WP, baik itu WPOP ataupun WP badan yang sudah pernah ikut TA tetapi belum mengungkapkan semua hartanya ketika TA kemarin. Basis datanya adalah harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti TA. Nah, ini adalah perbedaan selanjutnya antara TA dengan PPS ya teman-teman. Untuk PPS sendiri, tarifnya untuk kebijakan satu itu ada 3 macam. Yang pertama 11% untuk harta yang dideklarasikan di luar negeri. Jadi WP cukup mendeklarasikan saja harta tersebut tanpa perlu membawanya ke Indonesia. Tarifnya adalah 11%. Yang kedua adalah tarif 8%. 8% ini adalah tarif untuk harta luar negeri yang direpatriasi ke dalam negeri atau dibawa ke Indonesia, dan harta dalam negeri yang dideklarasikan. Jadi cukup dideklarasikan saja bahwa harta tersebut ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah 6%. 6% ini adalah tarif untuk harta luar negeri yang sudah direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara, hilirisasi, atau renewable energy. Lalu kita masuk ke kebijakan yang kedua. Nah, kebijakan kedua ini khusus untuk WPOP saja, jadi tidak boleh dimanfaatkan oleh WP badan. Yang mana tujuannya itu adalah untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan oleh WPOP pada SPT tahun 2020. Maka di sini basis pengungkapannya adalah harta yang diperoleh mulai 2016 sampai 2020. Nah, pertanyaannya apakah WP yang ikut kebijakan 1 boleh mengikuti kebijakan 2? Jawabannya boleh, selagi dia adalah WPOP yang memenuhi syarat untuk mengikuti kebijakan 2. Lalu untuk tarifnya sendiri juga ada 3 macam. Yang pertama untuk deklarasi luar negeri 18%. Yang kedua, harta luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi dalam negeri 14%. Dan yang ketiga, harta yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi, dan renewable energy adalah 12%. Lalu apa manfaatnya WP mengikuti program PPS ini? Bagi WP yang mengikuti kebijakan 1, itu tidak akan dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti, yang mana sanksinya adalah 200%, ditambahkan dengan PPh itu sendiri. Sementara untuk kebijakan kedua, WP tidak akan diterbitkan ketetapan. Di dalam hal ini adalah SKPKP tentunya. Untuk kewajiban 2016 sampai 2020 kecuali ditemukan harta yang kurang diungkapkan. Dan WP di sini juga akan tidak diterbitkan ketetapan atas PPh-OP, PPh-Potput, dan PPN kecuali ditemukan pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Selain itu, bagi WP yang mengikuti PPS, baik itu kebijakan 1 dan kebijakan kedua, akan mendapatkan perlindungan data, di mana data atau informasi yang bersumber dari SPPH atau surat pemberitahuan pengungkapan harta serta lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak tersebut. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang konsekuensi atas adanya kurang ungkap harta, baik itu pada kebijakan 1 dan kebijakan yang kedua. Di sini bagi peserta teks amnesti yang sampai dengan PPS berakhir masih ada harta yang belum dilaporkan pada SPA pada saat TA, maka akan dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA, yang mana sanksinya itu adalah dikenakan PPh final dari harta bersih tambahan yang ditemukan dengan tarif 25% bagi WP badan, 30% bagi orang pribadi,
12,5% untuk WP tertentu ditambah dengan sanksi 200%. Jadi bisa dikatakan akan mendapatkan sanksi total 3 kali lipat. Sementara untuk WP yang pada peserta kebijakan kedua masih ada harta dalam rentang 2016 sampai 2020 yang tidak diungkap pada SPPH atau surat pemberitahuan pengungkapan harta, maka akan dikenakan PPH final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30%, ditambahkan dengan sanksi bunga per bulan yang merujuk pada pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP, ditambah lagi dengan uplift factor sebesar 15%. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu cara dan dasar perhitungan. Untuk cara penghitungannya sendiri pada dasarnya untuk kebijakan 1 dan kebijakan 2 itu hampir sama. Yang membedakan itu adalah basis penilaian nilai harta bersihnya, teman-teman. Jadi baik itu kebijakan 1 atau kebijakan 2, cara hitungnya adalah mengalihkan tarif yang tadi sudah saya jelaskan dan nilai harta bersihnya. Yang mana harta bersih itu untuk kebijakan 1 adalah nilai harta dikurangi dengan utang sesuai dengan Undang-Undang Teks Amnesti. Yang mana harta ini merupakan harta yang diperoleh WP sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Untuk pedoman atau dasar pengenaan nilai harta pada kebijakan pertama ada 5 macam ya, teman-teman, tergantung dari jenis hartanya. Yang pertama, untuk kas dan setara kas maka nilainya adalah nominal. Yang kedua, untuk tanah dan bangunan menggunakan nilai NJOP. Untuk kendaraan bermotor menggunakan NJKB. Nah, NJOP itu adalah nilai jual objek pajak dan NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Yang ketiga, untuk emas dan perak adalah menggunakan nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam. Dan yang keempat, bagi saham dan warrant yang diperjualkan di PT Bursa Efek Indonesia, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Terakhir, untuk SBN dan efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia. Jika tidak ada nilai pedomannya, maka menggunakan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai yang sesuai dengan keadaan pada akhir tahun pajak terakhir. Apa itu tahun pajak terakhir? Tahun pajak terakhir adalah pada tahun 2015 ya, teman-teman. Sementara untuk kebijakan kedua, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh WP. Yang pertama, WP tersebut tidak sedang diperiksa atau tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, dan 20. Selain itu, WP juga tidak sedang dilakukan penyidikan, tidak dalam proses peradilan, atau tidak sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Selain itu, untuk WP yang akan mengikuti kebijakan 2, ada syarat-syarat umum dan syarat lain. Syarat umumnya yang pertama adalah harus ber-NPWP, lalu membayarkan PPh finalnya, menyampaikan SPT tahunan PPh OP 2020, dan mencabut semua permohonan restitusi atau upaya hukum tahun pajak 2016 sampai dengan 2020, baik itu PPh, PPN, atau PPh Potput. Untuk syarat lainnya, ketika WP mengikuti PPS, maka pembetulan SPT bagi peserta PPS setelah Undang-Undang HPP diundangkan dianggap tidak disampaikan. Jadi harus melakukan pengungkapan harta melalui program PPS ini. Dan bagi WPOP yang belum melaporkan SPT PPh 2020 harus lapor SPT 2020 dulu dengan mencantumkan harta sebelum 2020 plus harta dari penghasilan 2020. Sedangkan harta lainnya akan diungkapkan dalam program PPS ini.
Untuk cara hitungnya sendiri sama, tarif dikalikan dengan nilai harta bersih, yang mana harta bersih tersebut untuk kebijakan 2 dihitung dengan cara harta dikurangi dengan pokok utang, berarti tidak termasuk bunganya yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT tahunan OP tahun 2020. Untuk pedoman nilai harta kebijakan 2 sendiri, itu lebih sederhana, teman-teman. Untuk kas dan setara kas menggunakan nilai nominal, untuk selain kas atau setara kas menggunakan harga perolehan atau harga beli. Lalu ada ketentuan tersendiri bagi harta dan utang yang menggunakan mata uang selain rupiah, teman-teman. Ini akan dibagi 2 juga. Baik itu untuk kebijakan 1 dan kebijakan kedua. Untuk kebijakan yang pertama, untuk harta dan utang yang menggunakan mata uang selain rupiah harus dikonversi menggunakan kurs ya. Kursnya yang pertama, untuk WP yang akhir tahun pajaknya itu ada pada tanggal 31 Desember 2015, maka akan menggunakan kurs sesuai KMK nomor 61 tahun 2015. Sementara bagi WP yang akhir tahun pajaknya itu pada antara 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Desember 2015, maka akan menggunakan kurs sesuai dengan tanggal akhir tahun buku WP yang bersangkutan. Tentunya kurs ini adalah kurs KMK, teman-teman ya. Sementara untuk kebijakan kedua akan menggunakan kurs per tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan KMK nomor 56 tahun 2020. Untuk file KMK-nya sendiri akan saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, ini adalah contoh ilustrasi untuk penghitungan PPS, baik itu kebijakan 1 ataupun kebijakan yang kedua. Kita akan lihat contoh kebijakan 1 terlebih dahulu. Di sini Tuan A telah mengikuti program tax amnesty pada tahun 2015, tetapi pada saat tax amnesty masih ada sebuah rumah di dalam negeri yang tidak diungkap dengan nilai per tanggal 31 sebesar 2 miliar rupiah. Untuk menghindari pengenaan sanksi, Tuan A mengikuti PPS, yang mana Tuan A ini niatnya hanya mendeklarasikan aset tersebut tanpa menginvestasikan. Sehingga Tuan A akan membayarkan PPh final dengan tarif 8% dikalikan dengan 2 miliar ini. Yang mana 2 miliar adalah nilai pada akhir tahun buku terakhir. Maka nilai PPh finalnya adalah 160 juta rupiah. Kebijakan yang kedua, contohnya adalah Tuan B memiliki 2 rumah dan sebuah rekening. 2 rumah sudah dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 senilai 3 miliar, tetapi 1 rekening senilai 1 miliar belum dicantumkan dalam SPT tahunan 2020. Maka Tuan B akan mengikuti PPS dan menginvestasikan uang pada rekening tersebut pada SBN, sehingga Tuan B akan membayarkan PPh final dengan tarif 12% dikalikan dengan 1 miliar, maka PPh finalnya adalah sebesar 120 juta rupiah. Kira-kira untuk penghitungannya seperti itu, teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu alur proses bisnis, konsekuensi atas uang prestasi, dan tampilan pada DJP online. Jadi untuk perbedaan selanjutnya antara TA dan PPS ini, ketika TA maka teman-teman akan membawakan berkas fisik langsung ke kantor pajak. Sementara untuk PPS ini teman-teman bisa memanfaatkan fitur DJP online untuk pelaporannya sendiri. Kita masuk ke SPPH-nya dulu ya, surat pemberitahuan pengungkapan harta. Nah, SPPH ini adalah satu sarana yang diberikan oleh DJP melalui situs DJP online yang bisa digunakan oleh WP untuk mengikuti program PPS ini. Untuk mengikuti PPS, teman-teman harus melengkapi beberapa syarat seperti berikut. Yang pertama, bukti pembayaran PPh final. Jadi, teman-teman harus bayar dulu pajaknya di awal. Lalu, memasukkan daftar rincian harta bersihnya, memasukkan juga daftar utangnya, dan bagi WP yang melakukan repatriasi dan
atau melakukan investasi, maka harus menyertakan juga pernyataan repatriasi dan atau investasi. Lalu ada tambahan kelengkapan bagi peserta kebijakan kedua. Untuk peserta kebijakan kedua, maka WP tersebut harus melakukan upload pernyataan, mencabut permohonan, baik itu restitusi atau upaya hukum, dalam hal WP tersebut sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan atas restitusi atau upaya hukum tersebut. Ini adalah skema proses bisnisnya, teman-teman. Jadi WP di awal melakukan penyampaian SPPH, lalu selanjutnya akan diterbitkan SKET atau surat keterangan, yang mana surat keterangan ini akan diteliti oleh DJP. Apakah harta bersih yang diungkapkan sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka akan ada pembetulan atau pembatalan SKET, teman-teman. Selanjutnya, terkait dengan pengalihan harta atau repatriasi dan penginvestasian harta bersih. Nah, di sini ada ketentuannya, teman-teman. Jadi WP yang menyatakan untuk mengalihkan harta bersih ke dalam NKRI wajib mengalihkan harta tersebut paling lambat pada tanggal 30 September 2022. Jadi maksimal pada tanggal 30 September 2022 WP sudah harus memasukkan harta tersebut ke Indonesia. Lalu WP yang menyatakan untuk menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan atau pada SBN, maka WP tersebut wajib menginvestasikan harta bersih yang dimaksud paling lambat pada tanggal 30 September 2023. Jadi maksimal 30 September 2023 harta yang akan diinvestasikan tersebut harus sudah diinvestasikan pada objek-objek yang dimaksud. Dan investasi tersebut wajib dilakukan paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan. Yang mana ketentuan lebih lanjutnya ada pada PMK 196 tahun 2021. Mana PMK ini nanti filenya akan saya sediakan di kolom deskripsi juga. Selanjutnya terkait dengan one prestasi. Jadi di sini ketika WP one prestasi atau tidak melakukan investasi misalnya atau tidak melakukan repatriasi, maka ada PPh final tambahan yang harus dibayarkan. Ini dibagi juga dua, untuk kebijakan satu dan kebijakan kedua. Kita lihat untuk kebijakan satu terlebih dahulu. Untuk WP kebijakan satu, apabila aset di dalam negeri gagal diinvestasikan, padahal di awalnya WP tersebut berniat untuk deklarasi dan investasi pada instrumen berikut, SBN, hilirisasi, dan renewable energy. Ketika gagal, maka WP tersebut akan dikenakan PPh final tambahan. Jika kegagalan tersebut dinyatakan secara jabatan, ya, maka tarif PPh finalnya adalah 4,5%. Tetapi jika WP tersebut mengaku sendiri dan melakukan deklarasi bahwa mereka gagal melakukan investasi di SBN atau hilirisasi atau renewable energy, maka tarif PPh final tambahannya adalah sebesar 3%. Sementara bagi aset luar negeri, yang pertama jika WP tersebut hendak melakukan repatriasi dan investasi di 3 instrumen tersebut, tetapi ternyata gagal. Gagal diinvestasikan tetapi gagal diinvestasikan tetapi bisa direpatriasi, maka tarifnya sama. Jika ditetapkan secara jabatan, maka tarifnya 4,5%, tetapi jika mereka self declare, maka tarifnya 3%. Sementara jika harta tersebut gagal direpatriasi ke Indonesia, ya, maka jika ditetapkan secara jabatan, maka tarifnya adalah 7,5%. Dan apabila self-declare, maka tarifnya adalah 6%. Selanjutnya, jika WP tersebut merepatriasi saja tanpa
menginvestasikan, tetapi ternyata nyatanya gagal direpatriasi atau gagal dimasukkan ke Indonesia. Maka tarif untuk penetapan secara jabatan adalah 5,5% dan tarif untuk self-declare adalah 4%. Nah, perlu diingat bahwa tarif-tarif inilah tambahan ya. Jadi setelah WP tersebut membayar 6% atau 8% yang ini, yang seharusnya, maka WP tersebut jika ternyata gagal, maka akan membayarkan PPh final tambahan. Jadi 6% ditambah dengan contohnya ketika aset dalam negeri gagal diinvestasi, maka ditambah 3%, jadi 9% totalnya. Seperti itu. Begitupun untuk yang mekanisme yang lainnya. Lalu kita lihat untuk kebijakan yang kedua, teman-teman. Untuk kebijakan yang kedua, di sini ada juga pengaturan terkait wan prestasinya. Untuk aset dalam negeri yang awalnya hendak diinvestasikan tetapi gagal diinvestasikan, maka tarifnya sama ya, 4,5% untuk penetapan secara jabatan dan 3% untuk self-declare. Yang kedua, bagi WP luar negeri atau aset luar negeri yang gagal melakukan investasi tetapi bisa melakukan repatriasi, maka tarifnya untuk penetapan secara jabatan 4,5% dan self-declare 3%. Sementara jika awalnya hendak merepatriasi dan investasi tetapi ternyata gagal direpatriasi, maka tarifnya untuk officio atau penetapan secara jabatan 8,5% dan untuk self-declare 7%. Yang ketiga, untuk WP yang hanya akan merepatriasi tapi ternyata gagal merepatriasi, maka tarifnya untuk penetapan secara jabatan adalah 6,5% dan untuk self-declare adalah 5%. Mekanisme penghitungannya sama. Di sini saya contohkan untuk aset luar negeri yang hendak direpatriasi tetapi WP tersebut mengaku gagal repatriasi, maka tarifnya menjadi 14 ditambah dengan 5%. Maka tarifnya adalah total menjadi 19%. Seperti itu. Yang terakhir, kita akan lihat prototipe aplikasinya seperti apa. Tampilannya akan seperti ini ya, seperti tampilan pada DJP online pada umumnya. Di sini ada tab arsip SPPH, arsip pencabutan, buat laporan, draft, bantuan, dan untuk teman-teman yang belum punya Adobe PDF Reader nanti bisa mendownload pada link di laman DJP online. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa bertanya langsung baik itu kepada AR masing-masing di KPP terdaftar ataupun ke DJP melalui kanal resmi DJP. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa karena sebentar lagi tanggal 1 Januari, segera manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan persiapkan diri bagi teman-teman yang hendak melakukan atau mengikuti program PPS untuk mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, mungkin beberapa tidak bisa saya jawab, tetapi untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa juga bertanya di kolom komentar, atau teman-teman bisa bertanya secara langsung melalui kanal resmi DJP di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram di Ditjen Pajak RI, live chat di www.pajak.go.id, atau di call center 1.500-200. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.